Jangan nanya kayak gitu, Yun. Nanti kontroversi. Hai, gue Dini. Welcome to Hangout with Tandins. Karena gue gak punya TV show sendiri, akhirnya gue bikin acara ini, dimana kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama guest kita. Untuk tayangan perdana kali ini, kita akan kedatangan seorang dokter. Mari kita sambut Dr. Dita Yustianti. Kita perkenalan dulu ya. Dr. Dita ini termasuk peserta didik akselerasi selama duduk di bangku SD dan SMP, siswa teladan se-Kabupaten Tangerang saat SMP, terus siswa teladan lagi nih sekota Tangerang saat SMA. Terus gak berhenti sampai di situ, dia juga lulusan cum laude dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Gila, gak bisa habis nih. Saat ini bekerja sebagai dokter umum aktif di rumah sakit di daerah Jakarta Barat. Halo teman-teman. Jadi malu loh. Gue bacainnya gemeteran gitu tadi, gila. Teman gue sangat berprestasi, coy. Nah, sekarang gue mau nanya pertanyaan nih, kalau are you satisfied with my look? No. What am I supposed to do? Okay, do you want to upgrade the look? Of course. Okay, so gue punya 3 pilihan di sini. Ada warnanya biru, coklat, sama pink. Pick one, mau yang mana? Of course pink, because I love pink. Oke, nggak mau ganti yang warna biru atau warna coklat? No. Ini kesempatan kedua nih, gue kasih kesempatan kedua. Enggak ya? No. Oke, kita reveal ya. Isinya tuh apa sih sebenarnya? Upgrade seperti apa sih yang akan merubah Tandins hari ini? Oke, ini isinya. Ya, nggak ada isi lain, cuma satu. Oh, yes. Kita reveal ya. 1, 2, 3. Tere! Wah. Wah, tentu tidak akan se-eksotis ini ya. Wow. Oke deh, kita lanjutin aja langsung ke transformasi gue ya. Hai. Oh. OMG. Okay. Oh, wait. With Madam Dini. Oh. Am I audible? Audible. Okay. Are you satisfied now? Gemes banget. Let's start with basic question. Like, boleh mungkin dari Dokter Dita sendiri ceritain gimana sih kondisi real di lapangan di rumah sakit itu seperti apa? Apakah benar-benar penuh dengan pasien COVID? Dan kira-kira tuh persentase antara pasien yang benar-benar karena COVID dan yang non-COVID itu kayak gimana? Oh, oke. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Makasih pertanyaannya. Sebelumnya teman-teman yang perlu diperhatikan itu kondisi sekarang itu benar-benar kita ada di masa krisis ya. Pandemi ini jauh dari kata kelar. Kita udah 1 tahun pandemi, tapi kalau misalnya kita lihat kasus yang terus meningkat hariannya kemarin sampai 7.000 sampai 9.000 di Jakarta doang. Nah, itu merupakan sesuatu yang betul-betul krisis dibandingkan 1 tahun sebelumnya. Mungkin ini adalah masa-masa yang paling rentan, yang paling berisiko, di mana fasilitas kesehatan itu cenderung bisa jadi sebentar lagi akan kolaps melihat kondisi kayak gini. Jadi, kalau misalnya sekarang ya, di rumah sakit aku sendiri, aku kan RSUD, dan dari 1 tahun yang lalu itu, kita sudah menjadi rumah sakit rujukan COVID. Jadi kita itu betul-betul full nanganin COVID. Pasien non-COVID nggak bisa di kita. Nah,
untuk kapasitas rumah sakit kita sendiri itu kan ada ICU, ada HCU, ada ruang rawat inap. Nah, saat ini semuanya itu kondisinya full. Bahkan sekarang IGD kita yang seharusnya IGD itu kan konteksnya pasien datang, kita stabilisasi, habis itu kita pilih kan ruangannya harusnya di mana, apakah di rawat inap, apakah di HCU atau di ICU. Tapi sekarang gara-gara bener-bener ruangan itu stagnan, nggak bisa dimasukin pasien baru, akhirnya ya IGD mau nggak mau dijadikan ruang perawatan. Padahal IGD kan standarnya bukan untuk ruang perawatan kan. Jadi mau nggak mau itu pasien yang datang tujuannya buat rawat inap, bisa aja kita tahan di IGD sampai berhari-hari pun bisa. Nggak standar, tapi di banyak rumah sakit hal ini tuh terjadi gitu loh. Jadi bener-bener jangan main-main. Sekarang nyari rumah sakit itu susah banget. Susah banget. I see. Tadi Dokter Dita mention kalau misalkan IGD itu sejatinya sejatinya adalah untuk menampung pasien yang baru datang. Berarti kalau misalkan IGD sendiri penuh dengan pasien yang tidak bisa masuk dan diteruskan ke ruang rawat inap, bagaimana dengan kondisi pasien yang baru datang? Nah, itu adalah dilemanya ya. Mungkin teman-teman kemarin pernah lihat yang sempat viral di salah satu rumah sakit, itu benar-benar pasien istilahnya duduk di luar, di tenda gitu ya. Itu merupakan sesuatu yang make sense, yang emang bisa jadi terjadi gitu loh. Karena kapasitas rumah sakit itu kan nggak bisa ditambah dengan cepat ya, namanya fasilitas. Nambah kamar itu kan butuh waktu. Itu mending kalau misalnya lahannya ada. Kalau misalnya rumah sakit yang lahannya luas, mungkin dia bisa nambahin tenda, nambahin apa segala macam. Nah, tapi kalau misalnya rumah sakit dengan fasilitas yang terbatas, yang emang sulit itu ruangannya ditambah, habis itu tenaganya juga terbatas, tenaga dokter, tenaga perawat, itu kan bukan sesuatu yang bisa ditambah secepat itu kan. Nah, mau nggak mau, pasien yang datang, kita tawarkan dengan risiko begini, misalnya pasien datang IGD kita penuh, kita bakal bilang kalau misalnya kondisi saat ini IGD kita penuh, kalau misalnya pasien bersedia menunggu sampai jangka waktu yang tidak bisa ditentukan dengan peralatan maksimal yang kita berikan, itu ya seadanya, yang ada di situ aja gitu loh, kalau misalnya pasien bersedia ya kita terima pasti. Okay. Sekali lagi, itu bukan hal yang ideal, tapi melihat di masa pandemi kayak gini, dan cenderung fasilitas kesehatan kita itu, iya tadi, udah penuh di mana-mana, rujukan susah, ya mau nggak mau tiap rumah sakit risikonya bakal kayak gitu. Bakal banyak pasien yang tidak tertangani sesuai standar seharusnya, karena memang tidak ada alat dan tidak ada tempatnya lagi. I see. Berat ya? Berat, benar-benar berat. Karena berat. Emang nggak ada lahannya lagi, mau ditaruh di mana gitu kan. Tapi untuk berhasil bisa menjadi pasien yang jadi prioritas untuk masuk ke kamar rawat inap itu ada kategori nggak sih? Misalkan hanya khusus bergejala berat, yang bergejala ringan lebih baik isoman di rumah atau seperti itu? Oh iya, jadi untuk di rumah sakit ya, kan kalau misalnya COVID sekarang itu ada fasilitas isolasi mandiri, ada rumah sakit. Nah, untuk fasilitas yang isolasi mandiri itu kan bisa di rumah kalau misalnya orangnya itu mampu ya isolasi mandiri di rumah. Tapi kalau misalnya nggak bisa isolasi mandiri di rumah, ada banyak pilihan-pilihan, misalnya di hotel atau di tempat-tempat publik yang memang disediakan untuk isolasi mandiri. Nah, pasien yang isolasi mandiri itu adalah pasien konfirmasi COVID, jadi positif ya, dia sudah positif swab PCR-nya, kemudian tidak ada gejala atau gejalanya hanya ringan. Jadi dikatakan kecenderungan dia menjadi pasien yang gawat itu kecil gitu istilahnya. Nah, untuk pasien-pasien yang gejalanya itu sedang atau cenderung berat, pasti prioritasnya dirawat di rumah sakit. Nanti untuk ruangannya kita assess lagi, harus dirawat inap kah, atau HCU kah, atau di ICU kah, itu butuh di-assess lagi. HCU itu yang high care unit itu lebih tinggi daripada ICU? Di bawah. Oh, di bawah. Jadi level tingkatannya ICU, HCU, kamar rawat inap. Iya. Oh, di beberapa rumah sakit ada beberapa perbedaan sih, tapi intinya sih seperti itu. Habis itu satu lagi nih, untuk teman-teman, kadang kan mungkin beberapa udah notice ya, kalau misalnya kita itu sangat susah buat cari ruang perawatan. Nah,
Maksudnya kayak ICU, HCU, ruang perawatan ini nggak cuma terpatok ada ruangan, ada bed, atau ada tempat tidur. Tapi segala fasilitasnya, tenaga kesehatannya, itu juga berbeda. Misalnya perawat yang dirawat inap, itu beda kompetensinya dengan perawat yang ada di ICU. Peralatan yang ada di rawat inap juga beda sama perawatan yang di ICU gitu. Oh, gue pernah nonton nih di Dokter Romantik drama Korea, maaf ya. Tapi di drama Korea kan nggak semua perawat bisa menjadi perawat di kamar, di ruang operasi ya kan? Berarti sama pula, makanya Ya, kenapa sebenarnya bednya ada, ruangannya kosong, tapi kenapa kita nggak bisa masuk? Ya itu karena tadi mungkin tidak ada dokter yang menjaganya, tidak ada perawatnya, dan tidak ada tenaga kesehatan lain yang dibutuhkan untuk ruangan itu ya. iya benar. Kendalanya tetap apakah betul ada ruangan, apakah betul ada fasilitas, sama apakah betul ada tenaga medis yang cocok untuk merawat di kondisi itu. Terus kalau misalkan banyak penduduk yang takut nih untuk mendaftarkan diri, misalkan dia udah menunjukkan gejala cukup parah gitu, tapi dia takut nih kenapa-kenapa di rumah sakit, takut nauzubillah ya sampai misalkan wafat, terus takut meninggalnya di COVID kan. Itu sebenarnya kayak gimana sih sampai bisa jenazah bisa dikategorikan status COVID gitu? Oh, oke. Sumpah teman-teman, ini tuh di lapangan banyak banget ya terjadi ya. Eh, udah pandemi 1 tahun lebih kayak gini, orang-orang tuh masih banyak yang nggak percaya COVID, yang kayak gejalanya aja udah khas COVID banget. Abis itu kita swab antigen positif, tetap marah-marah, katanya di COVID kan. Maksudnya kayak di depan mata sudah sangat clear, tapi mereka karena tidak percaya dari awal, jadi memang sulit ya buat kita buka hatinya. Itu adalah masalah-masalah yang sering sekali terjadi di IGD di masa pandemi kayak gini. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ya, jadi kita itu ada guideline atau ada pedoman pasien manakah yang gejalanya itu mengarah ke arah COVID atau yang ke arah non-COVID. Tapi kalau misalnya kita lihat sekarang, cenderung gejala COVID itu amat sangat bermacam-macam gitu. Dari demam doang, ada batuk, ada pilek, mual, muntah, bahkan kayak ruam-ruam merah aja, itu bisa menjadi salah satu gejala COVID. Karena semakin sekarang gejalanya itu bisa sangat tidak khas. Jadi, dari awal pasti harus kita bilang, ada yang namanya screening. Screening itu kita lihat dari anamnesisnya. Anamnesis itu jadi berdasarkan keluhan pasiennya apa. Habis itu kita periksa nih, pasiennya mengarah ke arah mana. Kita cek darah, kita ronsen. Kalau misalnya ada CT scan, bisa kita CT scan ya dadanya, toraksnya. Habis itu kita lihat juga hasil swab-nya. Dari semua itu kita simpulkan, istilahnya simpulkan, apakah pasien ini konfirmasi COVID kah, atau probable COVID kah, atau suspek COVID kah, atau malah tidak mengarah ke arah COVID sama sekali. Jadi ada banyak pertimbangannya sampai timbul kesimpulan bahwa pasien ini cenderung ke arah COVID. Jadi nggak semudah lidah berkata, pasien ini COVID loh. Enggak, kita nggak pernah kayak gitu. Kita melihat banyak aspeknya. Tapi orang-orang udah emosi duluan. Biasanya gitu sih. Oke, jadi sebenarnya saat ini di masa pandemi ini memungkinkan kalau kita dirawat full di rumah sakit dan kalaupun misalkan ujungnya tidak berakhir dengan baik, itu kita tetap bisa dimakamkan secara normal. Tapi betul tidak? Tergantung. Kalau misalnya dia mengarah ke arah COVID nih, jadi kalau misalnya COVID konfirmasi, kalau amit-amit, misalnya pasien datang nih, udah jelas dia COVID, betulan COVID ya, PCR-nya udah positif. Habis itu, amit-amitnya dalam perawatan dia meninggal, perawatannya belum selesai ya, habis itu swabnya masih positif, itu kan pasti pemularasan jenazahnya secara COVID, gitu ya. Tapi misalnya, awal dia datang COVID, udah perbaikan segala macam, habis itu sudah dinyatakan sembuh gitu ya, misalnya swabnya negatif atau DPJP sudah bilang ini pasiennya sudah sembuh, habis itu kemudian dia meninggal, itu kan berarti COVID-nya sudah selesai, yaitu mungkin bisa dilakukan pemularasan jenazah secara normal. Nah, yang
sering bukan perdebatan ya, yang bikin Ragu? tidak diterima di keluarga itu adalah ketika pasien itu hasil swabnya nih belum keluar, tapi gejalanya udah khas banget nih ke arah COVID, gejalanya udah khas COVID, lab-lab lain udah mengarah ke arah COVID, tapi hasil swabnya itu belum keluar. Nah, itu kan status pasiennya dia probable COVID. Probable COVID itu udah ke arah COVID banget lah istilahnya kalau secara awamnya gitu ya. Tapi kita belum punya nih data gold standarnya, data PCR. Pasiennya keburu meninggal. Nah, itu pemularasan jenazahnya tetap secara COVID. Untuk Karena, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, istilahnya daripada kita kecolongan nih pasien yang almarhum yang COVID kita pemularasannya normal, habis itu bikin transmisi ke keluarganya, ke orang yang gotong jenazahnya, yang menguburkannya, lebih baik kita itu cari yang terburuknya istilahnya. Yang terburuknya kan dia COVID, berarti kita pemularasan secara COVID. Kalau misalnya nanti setelah prosesinya sudah selesai, swabnya baru keluar, ya kita tetap sampaikan ke keluarga swabnya itu betul positif atau negatif gitu. Berat ya? Iya berat ya, soalnya kan emang banyak pertimbangan kan kalau di ranah kesehatan itu nggak bisa binary gitu kan, 1, 0, ini positif, ini enggak, tapi kan emang ada tadi probable-nya, terus ada suspeknya juga, ya kan, tingkatan levelnya, ada tingkatan levelnya yang sebenarnya jarang orang awam pahami, benar kan? Nah, terus sebenarnya ya, karena kondisi sekarang tadi kan rumah sakit tuh penuh ya, karena kemarin terakhir itu pas gue melakukan karantina dan melakukan PCR swab test sebelum pulang ke rumah, itu juga banyak calon, gimana ya, apa sih yang mau tes itu orang, pokoknya orang-orang yang mau melakukan tes COVID-19 itu udah mulai menunjukkan gejala, bukan pasien kan, karena belum menjadi pasien gitu kan, tapi mau tes, atau itu udah pasien. Oke. Pokoknya orang-orang yang mau melakukan COVID-19 test itu sudah menunjukkan gejala COVID seperti batuk-batuk, yang paling awam itu kan paling common itu kan batuk-batuk gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita sudah sedikit menunjukkan gejala ringan COVID itu lebih baik kita melakukan tes secepat mungkin atau kita langsung isoman aja, melakukan perbaikan kesehatan secara mandiri di rumah seperti nunggu 14 hari kalau misalkan tidak makin parah tidak perlu ke rumah sakit gitu. Soalnya kan meningkatkan resiko terpapar ya kalau ke tempat tes. Gitu. Gimana pendapatnya? Masalahnya sekarang itu Indonesia, kebanyakan daerah itu udah zona merah ya. Zona merah itu kan berarti transmisi kasusnya udah tinggi sekali ya. Kalau misalnya nih teman-teman masih ada keluar rumah ya walaupun misalnya tetap prokes ya istilahnya, risiko tertular, risiko transmisi itu tetap ada. Kenapa? Karena teman-teman tinggal di zona merah, di mana transmisinya memang tinggi sekali. Berarti secara nggak langsung ada risiko kan buat tertular. Nah, apalagi pasien yang menunjukkan gejala. Jadi udah ada gejala nih, misalnya demam, batuk, walaupun nggak sesak, udah ada gejala kan. Nah, habis itu dia tinggal nih di zona merah atau riwayat bepergian dari zona merah. Gitu ya. Nah, itu kalau misalnya dari pedoman, itu sudah masuk ke kriteria suspek COVID-19. Karena udah ada gejala, habis itu udah ada kriteria epidemiologis. Epidemiologis itu adalah kriteria tempat tinggal atau perjalanan. Ngerti? Nah, ngerti. Karena udah ada gejala, udah ada riwayat tinggalnya, nah, itu kan udah suspek. Nah, kalau suspek itu, idealnya sebenarnya penegakan diagnosis itu dengan swab PCR 2 kali. 2 kali dalam rentang waktu 24 jam. Jadi hari ini PCR, besok PCR. Kalau sekarang sih ini ya, enaknya PCR-nya udah lebih cepat daripada zaman dulu. Zaman dulu kan kita nunggu PCR bisa lama banget kan. Nah, kalau sekarang kadang 24 jam udah kelar kan. Nah, kalau misalnya sekarang itu, misalnya hari ini PCR nih, hari ini positif. Kalau positif, nggak usah besok PCR, nggak perlu. Karena udah tegak, itu konfirmasi COVID. Tapi kalau misalnya hari ini negatif, ya udah, berarti besok harus cek PCR ulang, jarak 24 jam, karena masih ada kemungkinan negatif palsu, gitu. Ngerti nggak? Atau kecepatan?
Ngerti. Tapi tadi maksud gue adalah, jadi sebenarnya kalau misalkan kita menunjukkan gejala sedikit pun, lebih baik kita segera mengecekkan diri melalui COVID-19 test itu. Gini, tergantung sebenarnya. Paling pertama, kalau misalnya kalian ada di rumah yang memang masih kontak dengan orang lain gitu ya, lakukan isolasi mandiri dulu. Isolasi mandiri itu berarti kalian pisah kamar, makannya sendiri, kamar mandinya sendiri, sampai dilakukan swab PCR atau swab antigen. Tergantung sebenarnya bisa yang mana, dan ada positif negatifnya masing-masing ya. Kalau misalnya PCR itu cenderung dari hari kedua sampai hari kelima gejala, udah bisa menunjukkan hasil yang signifikan. Jadi bisa dipercayalah hasil tesnya ya. Kalau misalnya antigen bisa fase-fase awal dari hari ke-1, hari ke-5, sampai hari ke-5 juga bisa menunjukkan efektivitas pemeriksaannya. Jadi tetap isolasi mandiri, habis itu rencanakan untuk pemeriksaan COVID, baik swab PCR ataupun swab antigen, tergantung kapasitas masing-masing sebenarnya. Oke, jadi kesimpulannya adalah walaupun kita menunjukkan sedikit gejala, tetap harus segera mengecekkan diri dalam waktu masa inkubasi tadi ya, sesuai misalkan kita mau tes swab antigen berapa hari, swab PCR tuh berapa hari setelah muncul gejala pertama kali, betul ya? Oke. Oke deh. Wah, banyak banget ya istilah-istilah baru. Jadi belajar banyak. Oke deh. Kita istirahat dulu ya guys. Bilang loh. Enggak kok, aku ngerti penjelasannya sangat gampang dipahami ya, Dokter Dita ini luar biasa. Oke deh, kita saksikan pariwara berikut ini dulu ya guys. Saksikan kisah perjalanan seorang Tandins hanya di playlist Tandins Vacation Journal. Dan kamu itu udah diusahakan loh dari pemerintah, bisa dikasih vaksin gratis, tis. Hai, kembali lagi di Hangout with Tandins. Oke, sekarang gue mau tanya-tanya nih tentang vaksin. Jadi kan dulu pada awal-awal banyak kasus kondisi setelah vaksin, ada korban meninggal lah gitu kan dengan vaksin AstraZeneca, kemudian terbitlah berita kalau AstraZeneca itu diperuntukkan bagi orang di usia 30 tahun ke atas. Namun belakangan ini peserta vaksin dengan umur 18 tahun sudah bisa menggunakan vaksin AstraZeneca. Dan terlebih lagi ada informasi juga kalau efektivitas vaksinnya itu di angka 94%. Nah, itu sebenarnya apa sih yang terjadi sampai dari nggak boleh di bawah 30 tahun sampai bisa dipakai di umur 18 tahun? Jangan nanya kayak gitu, Yun. Nanti kontroversi. Oke, jadi gimana sih pendapat lo tentang ada rekomendasi vaksin dari IDI? IDI kan pasti mengeluarkan rekomendasi vaksin, tapi ternyata tidak bisa direalisasikan sepenuhnya oleh pemerintah karena tadi ketersediaan stok atau kemudahan. Nah, itu menurut pendapat lo gimana tuh tentang ketimpangan itu? Oke. Sebenarnya gini ya teman-teman ya, kalau di Indonesia kan ada berbagai jenis vaksin yang rencananya akan didistribusikan ke masyarakat. Yang kemarin udah ada Sinovac, kemudian udah ada AstraZeneca. Nah, sebenarnya kalau dari WHO itu, apapun jenis vaksinnya bisa digunakan, asalkan efikasinya atau efektivitasnya istilahnya itu di atas 50%. Nah, vaksin-vaksin yang udah ada di Indonesia itu efektivitasnya lebih dari 50% semua. Kalau misalnya awal Sinovac klaimnya sekitar lebih dari 60% bisa. Kemudian AstraZeneca 90-95% itu bisa. Itu tergantung referensinya yang mana, tapi kisarannya itu seperti itu. Jadi, kalau misalnya menurut syarat WHO udah terpenuhi istilahnya. Tergantung kebutuhannya masing-masing. Jadi, tiap vaksin itu ada kecenderungan namanya KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Kayak efek samping lah. Efek samping. KIPI ya, KIPI itu. Oh, KIPI. Namanya KIPI sebenarnya, tapi orang-orang lebih notisnya itu sebagai efek samping yang bisa timbul setelah vaksin. Nah, mungkin beberapa itu
khawatirnya karena berita-berita kemarin tuh yang ada tiba-tiba meninggal kan gara-gara divaksin AZ. Nah, apa yang pemerintah dan Kemenkes lakukan untuk batch yang kemarin itu yang bikin kasus, nah itu tuh langsung ditarik kemarin. Kemudian langsung dilakukan penelaahan lebih lanjut. Apakah betul hal tersebut itu bisa dikaitkan dengan kejadian setelah vaksinasinya? Atau jangan-jangan sebenarnya kasus kemarin itu adalah kasus yang berbeda, nggak nyambung sama vaksinnya. Kan itu perlu ditelaah lebih lanjut kan? Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kita tunggu hasilnya gimana. Nah, kalau buat AstraZeneca sendiri, itu dia juga ada special precaution-nya. Istilahnya, hal-hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Nggak seperti Sinovac ya, jadi kan dia ada risiko pengentalan darah tuh namanya. Nah, tapi risikonya ini hanya sekitar 10 orang dari 1 juta orang yang diberikan vaksinasi. Kecil kan? Kecil. Itu risiko yang sangat kecil. Jadi kalau misalnya kita lihat risiko dibandingkan manfaatnya, yang tadi efektivitas dan efisiensinya itu hampir 90%, itu kan jauh lebih besar manfaatnya. Jadi cenderung AZ sangat bermanfaat untuk digunakan. Kecuali itu orang-orang yang dengan special precaution. Misalnya orang ada riwayat stroke, riwayat gangguan pengentalan darah, kemudian wanita-wanita yang ada risiko keguguran berulang, dan lain-lain, itu masuk ke pertimbangan. Apakah sebenarnya layak untuk divaksinasi menggunakan AstraZeneca? Kalau nggak layak, berarti pilihannya vaksinasi menggunakan modalitas lain. Gitu. Oke, tadi lu mention untuk kasus yang awal vaksin AstraZeneca yang ada kasus meninggal itu, sebenarnya dari pemerintah sendiri sudah melakukan tindakan nyata ya dengan menarik vaksin itu. Iya, jadi jadi kalau vaksin itu ada batch-batch-nya tertentu ya, ada kayak seri-serinya. Oh, Dia okay. AstraZeneca tuh, tapi serinya ada yang CM berapa. Nah, yang kasus kemarin, itu kebetulan serinya sama. Beberapa kasus dengan seri yang sama. Jadi dilakukan penelaahan lebih lanjut. Vaksin batch itu ditarik, tapi yang lain tetap jalan. Gitu. Oke, karena emang dari vaksin yang batch lain ditarik tidak ada itu, kasus. Abis itu vaksin yang kemarin ditarik itu dilakukan penelaahan lebih lanjut. Gitu. Dan itu hasilnya sampai sekarang belum keluar ya? So far belum ada updatean sih. Oke, sih. Tapi balik lagi, apapun jenis vaksinnya, sebenarnya dalam masa krisis kayak gini, lebih cepat divaksin, lebih baik. Untuk meningkatkan imunitas komunal ya? Bisa. Bisa. Ada alasan lain nggak yang gue nggak tahu? Soalnya tadi kayaknya lu expect gue memberikan pernyataan yang berbeda. Jadi kalau vaksin secara umum ya, dari anak bayi juga kan divaksin ya dari dulu. Tujuan vaksin itu sebenarnya bukan memberikan proteksi 100%. Jadi orang yang divaksin itu masih bisa kena. Cuma kalau kena, yang diharapkan itu, kalaupun kena, gejalanya nggak berat. Gitu. Jadi yang diharapkan itu kalaupun kena, gejalanya cuma ringan aja. Atau kalau misalnya terpapar pun tidak ada gejala. Jadi risiko dirawat di rumah sakit, risiko masuk HCU, risiko masuk ICU, itu bisa disupres, bisa ditekan gitu. Selanjutnya, belakangan ini tuh banyak kan yang beredar vaksin. Lu pasti salfok gara-gara ini ya? Iya benar. Oke, belakangan itu kan banyak beredar ya postingan-postingan di Instagram khususnya mengenai beberapa jenis vaksin seperti Pfizer, Moderna yang memiliki efektivitas lebih tinggi, yang lebih di-accept oleh negara-negara di Europe Union gitu. Sebenarnya tuh kalau kita menanti vaksin Pfizer, sebenarnya apakah kita bisa mendapatkan vaksin itu? Atau sebenarnya ya kalaupun vaksin itu pun datang, kita tetap akan dibagikan secara merata. Kayak worth it gak sih kita harusnya nunggu untuk vaksin itu datang, atau lebih baik ya adanya ini ya udah ini aja gitu. Walaupun kan sebenarnya vaksin COVID itu yang gue tahu kan memang kita harus melakukan itu 2 jab ya. 2 kali suntikan. 2 jam? Oh iya, 2 kali suntikan. 2 kali suntikan, tapi kan belum tentu di
suntikan yang kedua itu kita akan mendapatkan giliran kalau misalkan vaksin pertama aja belum merata gitu. Jadi pertanyaannya apakah worth it untuk nunggu sampai ada Pfizer ataukah ya udah sekarang aja toh kita harus coba pemerataan vaksin dulu gitu. Sebenarnya sih vaksin itu secepatnya lebih baik, semakin cepat semakin baik. Dan pakai vaksin yang ada dulu, jangan nunggu-nunggu. Kenapa? Karena logikanya kita nggak ada yang tahu kapan kita terpapar COVID, kapan kita kena COVID. Tujuan utamanya kan untuk memberikan perlindungan ya, proteksi. Jadi, balik lagi, tadi kan kata WHO, selama dia di atas 50%, semuanya bisa dipakai. Jadi, pakailah vaksin yang ada dulu, dan secepat mungkin. Kalau misalnya bisa segera vaksin, mendingan langsung divaksin. Habis itu, sebenarnya gini, kalau pemerintah itu, kan dosis vaksin ada 2 ya, ada suntikan pertama sama suntikan kedua. Jangka waktunya juga berbeda. Kalau pakai Sinovac, jangka waktunya 28 hari. Kalau AstraZeneca bisa sampai 3 bulan. Nah, pas kita vaksin yang pertama itu, secara langsung kita itu didaftarkan untuk vaksinasi kedua. Jadi kalau misalnya kamu dapat dosis yang pertama, kamu pasti dapat dosis yang kedua. Tapi misalnya ada special case nih, habis disuntik yang pertama, dia alergi nih terhadap vaksin yang pertama. Kan setiap orang punya ada risiko alergi ya terhadap obat, makanan itu kan ada. Bisa juga alergi terhadap vaksin. Nah, misalnya dia dosis 1 alergi, ya udah berarti dosis 2 cenderung tidak kita gunakan, kita ganti ke vaksin pilihan yang lain gitu. Oh gitu, oke, I see. Terus sekarang banyak orang yang kemarin tuh gue baca di mana ya yang sekarang kan banyak tuh tempat-tempat sentra vaksinasi di institusi-institusi, salah satunya institusi perkuliahan, kampus gitu. Terus kayak ada banyak orang di kampus itu tapi yang setuju untuk melakukan vaksin itu sedikit gitu. Nah, menurut lo tuh di inner circle lo tuh sebenarnya ada gak sih orang yang takut divaksin dan sebenarnya concern utama mereka tuh apa sih? Kenapa tidak mau divaksin? Apakah mereka anti-vaksin? Golongan yang menolak itu, kita nggak ngeliat COVID doang nih. Kalau misalnya dari yang anak kecil, kan ada tuh vaksinasi utama ya, vaksinasi, apa ya namanya? Polio. Pokoknya vaksinasi wajib. Nah, bahkan IDA itu sampai sekarang tuh masih mencanangkan nih loh, vaksin itu dibutuhkan oleh semua anak Indonesia, tapi ya masih ada aja orang tua yang tidak mau anaknya divaksin. Konteksnya sama kayak gitu. Kalau misalnya untuk anak mereka aja kayak gitu, sama aja buat yang COVID gini, pasti ada golongan-golongan yang menolak vaksinasi, entah berdasarkan keyakinan kah, atau takut dengan kipinya atau efek sampingnya kah. Nah, tugas kita sekarang itu adalah mengajak seluruh keluarga, seluruh teman-teman yang memang memiliki pemikiran dan keyakinan kayak gitu untuk mengubah mindset-nya. Vaksin itu dibutuhkan saat ini, dan kamu itu udah diusahakan loh dari pemerintah, bisa dikasih vaksin gratis, tinggal divaksin aja. Kok susah banget sih ngebantu kita menyelesaikan pandemi ini, gitu. Emang dari awal sebelum COVID pun emang ada golongan yang anti-vaksin gitu kan ya? Iya. Oke. Jadi emang yang enggan melakukan vaksinasi itu belum tentu karena emang tidak percaya COVID, tapi emang dari awal mungkin dia emang tidak setuju dengan goals pandangan tentang vaksin itu sendiri gitu ya? Banyak kemungkinannya, banyak banget. Kemarin itu terakhir itu gue juga baca-baca kalau misalkan corona ini udah bermutasi jadi berbagai macam varian. Tapi ada spesifik 4 varian mutasi yang harus kita waspadai. Nah, sebenarnya tuh waspada yang seperti apa sih terhadap mutasi-mutasi COVID yang barunya secara bisa kita lakukan gitu, yang nggak berat untuk kita lakukan sebagai masyarakat umum gitu. Sebenarnya pun ya, kita tuh nggak bakal tahu, kita bakal kena varian virus yang mana, yang mutasinya tipe apa gitu ya. Yang kita bisa lakukan itu tetap sama, prokes 3M, 5M, 3T ya sekarang udah. Tadinya 3M, sekarang 5M, pakai 3T. Pokoknya semua itu harus dilakukan karena
variasi apapun itu ya ada risikonya sekarang buat terkena ke kita. Kalau misalnya kemarin kita dengar variasi Delta yang India itu cenderung virulensinya atau kemungkinan dia menyebarnya transmisi ke orang-orangnya itu lebih kenceng istilahnya dibandingkan varian-varian sebelumnya. Nah, usaha kita gimana? Ya usaha kita prokesnya yang harus dikencangkan dan kemudian penggunaan maskernya yang sekarang harus di-upgrade. Kalau misalnya kemarin cuma masker 3 lapis, sekarang kan ada rekomendasi baru untuk harus double masker gitu. Jadi sebenarnya tuh masker, jadi kan ada berbagai jenis masker ya sekarang. Kayak ada masker apa tuh? KF94 Nanti ya. pakai gambar ya. N95, Okay. KN95, surgical masker. Susah. Oke, jadi ada KF94, ada KN95, sama N95. Terus ada juga yang bilang sebenarnya masker bedah biasa dilapis sama masker kain juga bisa. Itu sebenarnya untuk kasus wave yang sekarang ini lebih baik yang seperti apa ya? Apakah sebenarnya semuanya sama aja, yang penting rapat atau gimana? Oke. Nah, jadi kalau N95 kan udah standarisasi ya. Kemudian kalau jadi kalau N95 standarisasi, dia filtrasi itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Penyaringan. Iya, penyaringannya. Penyaringannya bisa sampai dengan 95%. Itu N95 tuh. Kalau KN95 sama juga, tapi dia produknya Cina punya. Gitu. Kalau KF94 itu produk Korea punya, filtrasinya nggak jauh beda, 94%. Nah, kalau misalnya dari standar medis sendiri, itu masih direkomendasikannya N95 atau KN95 juga bisa sebenarnya. Cuma harus dipastikan produknya asli gitu. Kemudian kalau misalnya orang awam, kan itu untuk tenaga kesehatan ya. Kalau tenaga kesehatan kan emang approach-nya langsung gitu ya. Langsung battle langsung gitu. Jadi emang harus yang proteksi maksimal dia. Mau nggak mau pasti terpapar setiap hari. Jadi minimal pakai yang N95. Tapi buat orang-orang yang non-medis, non-tenaga medis, yang mau nggak mau masih harus melakukan aktivitas di luar, menggunakan masker bedah yang dilapis masker kain, itu masih bisa. Atau kalau menggunakan KF94, itu juga masih bisa. Kalau misalnya menggunakan KN95, juga boleh, masih bisa. Jadi pilihan sebenarnya antara masker surgical yang didouble, KN atau KF itu boleh. Tapi kalau N95 betul-betul direkomendasikannya untuk tenaga kesehatan sih. I see. Oke. Berarti emang sebenarnya sekarang itu udah tidak direkomendasikan lagi penggunaan masker satu lapis ya. Karena untuk menjaga lebih rapat daerah hidung sama bawah sini ya. I see. Walaupun sekarang pakai masker surgical, itu juga sekarang harus ada rekomendasi yang di knotting, yang diikat. Udah tahu belum? Belum. Jadi kan kalau kita pakai masker surgical biasa, kadang di sini-sininya tuh masih kayak bolong gitu kan. Nah, biar gak bolong itu, jadi talinya tuh harus diikat dulu, disimpul, habis itu bagian dalamnya, make sure itu nggak ada loss air gitu. Jadi benar-benar rekat gitu. Jadi sebenarnya orang-orang untuk melakukan aktivitas keluar rumah itu disarankan untuk yang penting-penting aja ya. Yang core yang harus dilakukan seperti groceries, pokoknya yang hal-hal esensial gitu. Jadi kalau bisa kita kurangi aja lah untuk menghindari penyebaran virus yang semakin ganas ini ya, virulensi semakin tinggi kan ya semakin hari. Gue mau tanya juga dong, jadi kan sebenarnya gue ini dari sebelum pandemik dimulai ini kan gue emang udah pengguna setianya hand sanitizer. Terus sekarang dengan adanya pandemik ini di mana-mana tuh tersedia hand sanitizer. Bahkan kemarin di tempat makan pun di satu meja tuh bisa masing-masing disediain hand sanitizer. Padahal dulu seingat gue itu hand sanitizer itu kan kalau di iklan untuk membunuh kuman ya. Sedangkan corona ini kan merupakan tipenya virus gitu.
Ini correct me if I'm wrong aja ya, karena kan gue nggak tahu nih sebagai orang awam, gue taunya ya kuman dan virus itu berbeda gitu kan. Nah, sebenarnya tuh efektif nggak sih kita menggunakan hand sanitizer itu untuk prevention corona ini? Jadi sebenarnya penggunaan hand sanitizer sama sabun itu udah diatur ya. Jadi kalau misalnya dari medis itu, tiap kali kita 5 kali hand rub itu menggunakan hand sanitizer harus diselingi dengan 1 kali cuci tangan. Jadi sebenarnya efektivitas cuci tangan tetap lebih tinggi dibandingkan hand sanitizer. Jadi ketika kalian bisa cuci tangan, sebenarnya ya lebih prefer cuci tangan dibandingkan penggunaan hand sanitizer. Habis itu, hand sanitizer itu kan ada yang medical grade, ada yang bukan kan? Iya, betul. Jadi kalau misalnya kita lihat-lihat, hand sanitizer yang di RS tuh beda gitu loh sama yang di pasaran. Makanya yang zaman dulu awal-awal banyak orang berbondong-bondong bikin hand sanitizer sendiri, itu komposisinya sebenarnya cenderung sangat diragukan ya. Jadi kalau dulu kita dibilangnya virus COVID ini dia efektif dengan alkohol 70%. Jadi permukaannya, surface dari virusnya itu dia nggak kuat nih dengan alkohol 70%. Jadi logikanya berarti kan kalau misalnya kita menggunakan hand sanitizer atau alcohol base yang 70% untuk desinfektan segala macam, ya berarti virus yang ada di permukaan itu bisa terproteksi kan dari virus itu gitu. Jadi sebenarnya tergantung ini virusnya respon nggak dengan kadar alkohol yang berapa, itu kan juga butuh penelitian lebih lanjut. Mungkin nanti akan ada data yang berubah, kita juga nggak tahu karena virus ini masih terus berkembang gitu. I see. Gue setuju sih. Jadi kan emang sekarang kan mutasi virus corona ini kan semakin banyak variannya dan kita juga semakin kewalahan nih, belum ada data pastinya dari penelitian seperti apa. Jadi untuk better prevention lebih baik kita untuk mencuci tangan jika memungkinkan dan kalau misalkan emang kita menggunakan hand sanitizer pun tadi menggunakan basis yang sama dengan tenaga medis ya. 5 kali hand rub. Hand rub itu maksudnya cuci tangan kan pakai hand sanitizer? 5 kali cuci tangan pakai hand sanitizer kan? Oh, oke. Hand sanitizer. Oke, jadi 5 kali pakai hand sanitizer, 1 kali cuci tangan pakai air. Gitu ya? Iya, itu minimal. Minimalnya. Kalau bisa cuci tangan, ya bagusnya tetap cuci tangan. Sorry ya. Kan lebih anggun. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kan sebenarnya impact corona ini kan di awal tadi kan lu udah sebutin juga kan kalau impact corona ini ke setiap orang tuh bisa beda-beda. Ada yang memiliki gejala ringan, gejala sedang, hingga gejala berat. Nah, sebenarnya tuh kita kan harus maintain imunitas ya, karena virus ini berhubungan sama imunitas, jadi kita harus meningkatkan imunitas kita biar lebih kebal terhadap virus apapun. Nah, sebenarnya tuh gimana sih cara kita bisa maintain imunitas itu? Apakah dengan olahraga, tidur cukup, itu cukup, ataukah kita harus menambahkan suplemen seperti vitamin atau gimana? Jadi sebenarnya prinsip kalau orang sakit itu ada namanya segitiga epidemiologi. Teori lagi nih. Segitiga epidemiologi. Jadi ada 3 faktor yang bikin orang itu sakit kan. Yang pertama itu host. Host itu diri kita. Host pasiennya, kita. Host. Kan? Ya, host. Habis itu ada yang namanya agent. Agent itu adalah yang bikin kita sakitnya. Bisa kuman, bisa virus, bisa jamur. Itu namanya agent. Oke. Udah kan? 2 kan? 2. Habis itu yang satu lagi itu adalah environment, lingkungannya. Lingkungan kita? Atau lingkungan di tubuh kita? Lingkungan kita, lingkungan di luar tubuh kita. Kan kita itu adalah host. Jadi host, agent, environment. Kalau misalnya segitiga ini nggak balance istilahnya, orang itu bisa sakit. Misalnya hostnya kita, daya tahan tubuh kita rendah. Itu kita bisa sakit kan? Karena dengan patogen yang normal pun kalau daya tahan tubuh kita rendah, kita bisa sakit. Gitu. Abis itu kalau misalnya agentnya nih yang bahaya banget, misalnya kayak virus COVID-nya semakin lama mutasinya makin yang menggila-gila, makin yang bahaya banget, itu kan berarti agentnya naik kan, itu kan nggak balance lagi kan.
Nah, itu kita bisa sakit. Atau environment juga mempengaruhi kayak gitu. Nah, tiap aspek ini ada kayak how to maintain dan how to improve-nya masing-masing. Oke, sorry, Ya kan? yang environment tadi itu apa ya contohnya? Seperti Environment berarti matahari. iklim, suhu, iklim. kebersihan, hygiene, itu semua bisa. Ya kan? Nah, kalau misalnya yang host, itu kan ada faktor-faktor yang emang bawaan kita gitu loh. Misalnya genetik kan susah kan buat diubah kan. Misalnya ada memang orang-orang kerentanan untuk suatu penyakit tertentu. Habis itu misalnya komorbid nih, ada riwayat darah tinggi, riwayat sakit gula, riwayat sakit jantung. Nah, itu ya lebih mudah istilahnya kalau misalnya jadi sakit, karena ada kerentanan sendiri kan. Gue mau nanya dulu dong, Bu Dokter, saya mau nanya dong. Jadi, tadi kan komorbid itu kan penyakit penyerta ya? Nah, kalau misalkan nih, penyakit keturunannya itu sebenarnya belum ada nih, tapi ada cikal bakal. Karena kan emang kalau genetik kan berarti emang dari awal tuh udah ada, ya kan? Nah, kalau udah ada, tapi sebenarnya belum ke-trigger nih. Sebenarnya apakah itu bakal mempengaruhi balance si tiga epidemiologi tadi? Oh, misalnya gini, anak dari orang tua DM punya kecenderungan DM. Kecenderungan ya. Dia bisa DM itu adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus, sakit gula. Dia bisa suatu saat sakit gula. Kemungkinan dia sakit gula lebih besar dibandingkan orang yang nggak ada riwayat DM. Tapi dia juga bisa nggak sakit gula kalau misalnya dia itu dapat menjaga tubuhnya dengan baik, dengan makan makanan yang baik, segala macam gitu kan. Nah, untuk genetiknya sendiri itu sebenarnya itu lebih spesifik ke penyakit-penyakit tertentu. Misalnya dia ada risiko gula, berarti kan dia lebih rentan buat sakit gula. Tapi kan dia nggak rentan kan buat sakit-sakit yang lain kalau misalnya nggak ada turunan yang lain. Oh, I see. Beda halnya ketika dia itu sudah sakit gula. Mau dia ada turunan, nggak ada turunan, tapi outcome-nya dia udah sakit gula kan. Kalau misalnya dia udah sakit gula, kalau gulanya nggak terkontrol, ya kecenderungan dia buat sakit infeksi yang lain lebih gampang gitu. I see. Berarti di 3 epidemiologi tadi, kalau misalkan yang hostesnya itu dia sebenarnya masih cikal, itu tidak terpengaruh oleh patogen yang banyak, kecuali dia itu udah benar-benar sakit yang cikal tadi ya kan, baru bisa terpengaruh secara berat. Gitu. Oh, oke. Misalnya hostnya dia punya risiko, tapi didukung dengan environment yang cakep gitu lah, yang makannya bagus segala macem, ya harusnya bisa steady dia, nggak bakal sakit. Balik lagi, how to maintain. How to maintain. Ada banyak ya. Istirahat, pastikan istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, makan makanan dengan gizi seimbang. Gizi seimbang itu berarti ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada vitaminnya, ada mineralnya. Nggak makan itu aja lah istilahnya. Dengan lauk yang sama tiap hari, nggak ada variannya, nggak ada sayurnya. Jangan yang kayak gitu. Oke. Kok gue tersindir ya? Iya. 4 sehat 5 sempurna kan ya? 4 sehat 5 sempurna udah nggak terlalu dipakai sih gizi. Oh gitu. Oh, baru tahu. Untuk suplemen dan vitamin, pada dasarnya kalau lu makannya bagus, makannya cakep, kebutuhan itu pasti terpenuhi. Tapi balik lagi, makan lu bener nggak gitu. I see. Jadi tuh kalau misalnya emang penambah ya. Penambah kalau misalkan makan kita tidak benar gitu, kurang tepat gitu. Kurang seimbang, sebenarnya kalau misalnya makannya benar, bisa cukup nih kebutuhan kita terpenuhi. Tapi kalau misalnya makan kita nggak benar, habis itu udah dicek segala macam, misalnya cek kadar vitamin D, cek zat besi, segala macam itu kurang-kurang, kan berarti butuh penambahan dari luar kan, selain dari makanan. Nah, di saat itulah suplemen atau vitamin itu ada tempatnya.
ketika kita kurang, berarti kan harus ditambahkan dari lain. Nah, itu baru pakai sebenarnya gitu. Jadi kalau misalkan emang kita tahu sendiri kan apa yang kita konsumsi, kalau misalkan kira-kira itu kurang, ya kita tambahin aja dari yang lain. Tapi kalau misalkan emang kira-kira itu cukup, ya udah gitu, nggak perlu ditambahin lagi, ya kan? Jadi kalau sadar makanan kita nggak bener, ya benerin dulu makannya sih. Oh gitu ya? Bener-bener. Jadi kalau makannya kurang, ya udah benerin aja dulu gitu. Gitu ya, Yunita. Iya, Bu Dokter Dita. Kemarin juga ada yang berpendapat kalau misalkan as long as we are happy, ya udah gitu. We are going to be fine. Gitu. Tapi jadinya kita jadi kayak meremehkan COVID gak sih? Atau sebenarnya ya emang itu salah satu faktor yang mendukung kesembuhan dan imunitas kita yang kebal? Kalau kita happy, cenderung imunitas itu maintain ya. Tapi balik lagi, istilahnya, lo itu udah terinfeksi apa belum? Maksudnya udah sakit apa belum? Kalau misalnya kita udah sakit, abis itu kita betul-betul 100%, yang penting gue happy, nanti gue bakal sembuh. Itu kan berarti nggak ada treatment lain yang diberikan kan? Iya. Berarti sama aja kayak lo menolak obat dan treatment-treatment lain, cuma mengandalkan kehappyan lo saat itu kan. Tapi, pertanyaan gue lebih baik yang belum positif sih. Untuk meningkatkan imun, untuk mencegah gitu. Untuk pencegahan, sebenarnya happy itu termasuk salah satu faktor yang signifikan gak sih? Oh, untuk mencegah berarti belum terinfeksi kan? Iya. Tingkat stres itu berpengaruh terhadap imunitas. Kayak orang kurang tidur aja itu juga berpengaruh terhadap imunitas. Jadi kalau misalnya lo happy, tidurnya cukup, istirahat cukup, tapi dengan menjaga prokes yang baik juga, ya itu bisa menjadi salah satu cara untuk mencegah transmisi. Tetap harus diikuti dengan prokes. Happy tanpa prokes ya sama aja. Iya, betul banget. Jadi pesan buat teman-teman WFH, terus di luar sana, jadi kita harus tetap maintain happiness kita, walaupun kita WFH. Saksikan pariwara berikut ini lagi, video gue lagi. Jangan lupa kunjungi playlist Tanding Stages juga. Kita memasuki segmen terakhir, yaitu curahan hati seorang dokter. Sekarang kita mau ngobrol nih dari hati ke hati, dari seorang Yunita Andini ke seorang Dr. Dita Yusdianti. Baca. How are you feeling these days, really? Jujur ya, kayaknya semua orang pasti udah merasa lelah, bosen dengan pandemi ini. Apalagi yang dari awal sampai sekarang WFH terus. Nggak bisa keluar rumah, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa jalan-jalan. Semua orang pasti ngerasain hal yang sama, teman-teman. Kalian, kita, nakes, semuanya pasti capek dan lelah. Tapi, kalau misalnya untuk kebaikan bersama, mau nggak mau, usaha kita ini nggak boleh selesai cuma sampai sini. Jujur, rasanya tuh kayak setiap mau jaga tuh sekarang overwhelmed banget. Kenapa? Karena pasien yang datang itu nggak kayak dulu ya. Kalau misalnya dulu mungkin iya kan, gue di rumah sakit rujukan COVID nih. Emang setiap hari-hari tuh pasien COVID. Tapi dulu tuh sempat gitu loh, lebih anteng istilahnya, wave-nya. Jadi ya udah datang ya udah kita treat kan, oke. Tapi kalau sekarang itu membludak banget. Jadi kayak betul-betul tiap jaga tuh kayak mau perang rasanya. Kayak pasien yang datang. Intervalnya tuh berapa lama? Sekali datang tuh langsung banyak atau lebih sering aja intervalnya? Oh, gini. Jadi kan rumah sakit gue tuh rumah sakit rujukan COVID tuh dari sekitar bulan Maret awal, kemarin COVID awal-awal itu kan. 2020. Nah, abis itu, 2020. Nah, abis itu kemarin sekitar bulan April itu kasus COVID-nya tuh udah mulai down dia. Mulai turun kan. Mulai steady banget tuh. Nah, itu bahkan kita udah mulai buka pelayanan umum. Jadi setengah-setengah.
pelayanan COVID sama non-COVID. Jadi IGD-nya kita pisahkan, kita screening kan, bedain yang COVID dan non-COVID. Habis itu udah mulai buka perawatan ruangan umum, kemudian poli rawat jalan buka, aman. Nah, habis itu setelah Lebaran, jor kayak gini gitu kan. Kasusnya meningkat drastis, meningkat tajam. Mau nggak mau, alih fungsi lagi jadi rumah sakit full COVID, polinya tutup dulu sementara, abis itu ya udah pasiennya langsung datang banyak dan dengan kondisi yang berat-berat banget gitu. Oh gitu, I see. Jadi kemarin itu kan gue sempat karantina ya, sepulang dari perjalanan gue keluar kota. Kita stay-nya di daerah Tangsit situ, Tangerang City, kota Tangerang. Di situ tuh riuh banget suara ambulans hilir mudik gitu, dan itu intervalnya cukup sering gitu. Terus kita tuh bener-bener stres banget kayak, oh my god, itu bener-bener ambulans karena COVID kah gitu kan. Kayak seserem itu di Tangerang gitu. Padahal sebelumnya pas kita lagi ke Bali tuh kayak nggak ada sama sekali suara ambulans gitu. Jadi kayak gue aja tuh yang nggak turun terjun langsung aja tuh udah stres. Gue sama adik gue tuh udah stres banget dengernya gitu kan. Kayak gimana kalau lu di kondisi yang harus berperang dengan suara itu, how do you cope with that gitu. Sebenarnya lu masih ngerasain apa yang kita rasain atau sebenarnya udah kebal sih dengan suara-suara kayak gitu dan suara-suara ambulans? Oh, tentu tidak. Jadi, itu kan rumah sakit rujukan ya. Bahkan di rumah sakit rujukan itu kalau misalnya pasien rujukan dari rumah sakit lain atau dari puskesmas, kan harus menghubungin kita dulu nih. Jadi kita udah bisa siap-siap dulu kan, kalau misalnya itu rujukan. Jadi datang pakai ambulans. Nah, tapi kadang ambulans itu juga ada ambulans umum, kayak ambulans warga, ambulans LSM, ujuk-ujuk aja dia datang bawa pasien COVID, pasiennya ya kondisinya juga yang astagfirullah lah, butuh penanganannya yang udah ICU gitu loh, yang udah gawat istilahnya. Nah, kita belum mempersiapkan ruangannya, belum mempersiapkan segala macamnya, apalagi kalau misalnya kondisinya penuh, di dalam udah pasiennya yang jelek-jelek semua, ditambah ada pasien baru dengan kondisi yang betul-betul membutuhkan penanganan gawat, ya begitu, tetap deg-degan setiap kali mendengar sirine itu. Tapi tiap jaga sih, kalau lagi nggak jaga mah ya udah. Kalau nggak jaga, rumahnya jauh ya dari hilir mudik jalan raya. Iya, soalnya mirisnya ini, kasus COVID yang tinggi ini, bukan cuma pasiennya ini orang umum. Dari nakesnya sendiri pun banyak yang sudah menjadi korban gitu loh. ICU kita isinya guru-guru kita, SPV, dokter spesialis, prof, dokter umum, perawat, bidan, itu tuh juga banyak. Jadi nakes yang tumbang itu juga banyak. Jadi semakin merasa overwhelmed karena sebenarnya pasien bertambah banyak dan orang nakesnya juga udah sebagian yang semakin sedikit yang available untuk menangani itu, untuk memberikan pertolongan. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya banyak yang tumbang, ya mau nggak mau tenaganya jadi berkurang kan. Jadi gitu. Sebenarnya tuh untuk tenaga-tenaga kerja saat ini yang merasa overwhelmed itu sebenarnya dikasih nggak sih fasilitas untuk psikologis gitu, untuk tetap ngejaga mental health-nya gitu, atau gimana? Mungkin tergantung rumah sakitnya sih ya. Tapi setahu gue tuh ada standarnya. Jadi kayak program-program buat maintain psychological. Jadi misalnya kayak program-program apa sih tuh yang kayak pengajian gitu ya namanya ya? Pengajian. Tipikal yang kayak gitu. Kerohanian, keputrian. Iya. Kerohanian mungkin ya. Oh, kerohanian. Kayak kerohanian itu ada. Abis itu kayak nyebar kayak questionnaire depression scale gitu-gitu tuh juga ada. Tergantung program masing-masing. I see. Oke, berarti kalau dari instansi lo sendiri belum ada? Oh, udah ada. Oh, udah ada. Oke. Tapi berarti kalau di tempat gue ada. Berarti yang ditangani secara profesional itu yang angka scale depression-nya udah lebih tinggi daripada yang lainnya? Kalau misalnya dari depression scale atau questionnaire-nya itu memang ada kelainan, pasti
dirujuk sih ke dokter yang Oh. menangani gitu. Misalnya dokter SPKJ atau sesuatu, tergantung skill-nya. Tergantung skill dari coachnya tadi ya. Oke. Oh ya, kan tadi kan lu udah jelasin gitu kan, kayak tiap hari orang tuh datang nggak berhenti gitu kan, mau cari pertolongan medis untuk gejala yang dialami gitu kan. Do you emotionally attached to the patient? Like pasti kan banyak tuh kondisinya beragam. Kayak sebenarnya lu ada waktu nggak sih untuk emotionally attached, atau itu emang benar-benar ngehit lo, atau emang udah profesional aja gitu? Sebenarnya sih profesional napas itu kita juga ada ini ya, ada apa ya istilahnya itu, kita emang harus approach pasiennya, harus mengerti kondisinya, tapi tidak berlarut-larut dalam kesedihannya. Jadi sebagai seorang profesional, kita kan harus tetap care, harus mengerti kondisinya, tapi harus bisa clearly mind gitu loh, men-suggest hal-hal yang memang sudah selayaknya. Jadi nggak pure baper gitu loh, nggak betul-betul mengikuti segala hal berdasarkan emosi, tapi tetap berdasarkan nalar. Kalau misalnya miris dan sedih ngeliat kondisi pasien, ya miris banget dan sedih banget pasti. Soalnya kondisinya sekarang tuh memang menyedihkan sekali kalau dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. You are still sane ya, masih tetap waras ya. Jadi menurut lo, jadi kapan nih COVID kelar? COVID kelarnya kapan? Soalnya kan gue liatin kayak Spanish pandemic dulu tuh kayak sekitar 2 tahunan ya, tapi kita halfway menuju 2 tahun malah terjadi gelombang 2 lagi, padahal di negara-negara lain tuh udah mulai buka border, mulai beraktivitas hampir seperti dulu walaupun tetap dengan masker on gitu. Kayak kapan kita bisa kelar gitu? Oke. Nggak ada yang tahu sebenarnya. Karena yang namanya world pandemic, tapi dia tergantung ke individunya ya. Kita melihat Indonesia sebagai sebuah individu ya, kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain. Ya ketika negara lain bisa maintain itu mensuppress virulensinya, mengontrol transmisinya, lah kita kan berarti sampai saat ini belum bisa kan. Berarti kan harus ada PR, harus ada tinta merah yang kita lihat ke belakang. Banyak yang gagal. Apakah dari kebijakannya, ataukah dari fasilitas kesehatannya, ataukah memang dari penduduknya yang susah diatur itu. Iya sih, iya. Butuh semua orang terlibat gitu loh. Ketika ada satu orang yang egois, mempercayainya hoax-hoax itu, mempercayai hal-hal yang malah memanas-manaskan suasana, ya kapan kelarnya? Iya sih. Jadi sebenarnya titik kita sebenarnya bisa melihat titik itu, tapi kita nggak bisa melakukan itu secara individual. Kita harus bisa melakukannya bersama-sama. Karena kan emang ini kan rantai gitu kan, rantai penyebaran. Kita harus memutuskan rantai itu, dan kita nggak bisa memutuskan itu sendiri. Jadi kita emang harus sama-sama bergotong royong sama semua masyarakat, khususnya spesifiknya di Indonesia, buat menuntaskan COVID ini secepat mungkin. Oke deh, Dr. Dita. Oke deh, Dr. Dita. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih udah mau ngajarin kita banyak terms-terms baru, bagaimana kondisi di rumah sakitnya, gimana flow cara kerja tenaga kerjanya juga. Mungkin ada pesan yang bisa disampaikan buat teman-teman audiens di sini? Ya, teman-teman. Makasih banget udah dengerin obrolan-obrolan kita tentang COVID ini. Sekali lagi, please jangan lelah, jangan capek untuk melakukan protokol kesehatan, karena cuma diri kita bersama-sama yang bisa memutus rantai penyebaran. Terima kasih, Dr. Dita. See you. Makasih. Love you. Don't forget
to like, comment, subscribe, and share. Thank you, and I'll see you on next video.